Yahoo. Nah baik, perkenalkan nama saya Hasatule Bulele. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Hili Salawahe dan melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Hili Salawahe dengan penuh semangat. Selamat pagi semua. Pagi. Nah baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami, Mr. Baru. Kepada anak kami dipersilakan. Tuhan Yesus baik, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa dan Imada dari Amin. Amin. Nah baik, sekarang Bapak mengecek kehadiran anak-anak kami dan silakan didengarkan namanya. Ya, Pak. Jonathan Baru, ada Pak. Lisa Mingguru, Ada, Pak. Lydia Margareta Gula, Ada, Pak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tiga. Indonesia Raya. Nah baik, materi kita pada hari ini yaitu materi limit fungsi aljabar. Hanya indikator dan tujuan pembelajarannya. Nah, pada peserta didik kami silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nomor 1, peserta didik terampil mempresentasikan definisi limit dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik terampil mempresentasikan hasil analisisnya dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar dengan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik terampil mempresentasikan hasil karyanya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, yaitu membuat grafik ringkasan suatu benda dengan percaya diri, mandiri, dan benar. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai materi limit fungsi, Bapak mau bertanya ini. Apa itu limit fungsi? Ya, silakan anak kami Isam. Limit fungsi adalah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan di sini, mengapa kita belajar limit fungsi? Ya, silakan diperhatikan. Ya, kita belajar limit fungsi itu karena penting untuk bernalar matematis. Dan yang kedua, sangat membantu dalam memahami bidang kajian lain seperti fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu gunanya kita belajar limit fungsi. Materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian limitnya. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Yang bagian B-nya adalah definisi limit. Dan bagian C-nya adalah menentukan limit. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan, ya silakan belajar mengenai limit fungsi. Tentunya peserta didik kami sudah belajar di rumah ini. Apa itu definisi? Siapa yang bisa? Definisi limit fungsi itu contohnya misalkan f sebuah fungsi fr, r mendekati r, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Iya, betul sekali. Limit adalah subjek matematika yang mempelajari apa yang terjadi pada suatu fungsi ketika inputnya dimasukkan mendekati suatu angka. Itu pengertian dari limit.
Ya, definisi limit atau secara intuitif. Limit fx sama dengan L. Limit itu sudah disingkat sama dengan L. Itu fx itu adalah fungsinya. Fungsi dari limitnya. Dan x di sini adalah nilai yang mendekati limit fungsinya. Ya. X di mana x itu adalah C. Ya, itu C. Nah, itu definisi limit secara intuitif. Sampai di situ dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan peserta didik kami? Tidak. Berarti sudah. Nah, sebelum saya memberikan tugas kepada peserta didik kami, silakan bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Lalu silakan nanti tentukan siapa ketua kelompok. Ya, masing-masing kelompok dan siapa sekretarisnya. Ya, siapa sekretarisnya. Dan yang ketiga, kita dalam diskusi ke nah, semua buku silakan dikasih di meja dan dipelajari dan dipahami. Nah, ini tugasnya. Tugas yang sangat menarik ini. Ini. Ya, tugasnya pertama dulu ada nama kelompok. Nama-nama kelompok silakan tulis namamu dan lihat soalnya seekor lebah yang mati sedang hinggap di tanah pada sebuah lapangan pada keadaan dan interval waktu tertentu. Misalkan lebah tersebut terbang mengikuti fungsi berikut. Nah, itu fungsinya sudah ditentukan. Fx di mana min 5 T pangkat 2 ditambah 10 T jika ya T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 1. Fungsi yang kedua yaitu min 5 T tambah 15 jika T lebih besar atau sama dengan 2 dan T kecil atau sama dengan 3. Gambarlah grafik lintasan terbang lebah tersebut dan analisis gerak lebah pada waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Sekarang kita menggambar grafik. Ya, bagaimana cara nanti? Ya, kan ada buku pendukungnya, silakan dipelajari atau melalui internet. Ya, tadi saya lihat sudah bawa HP semua. Silakan dicari melalui internet atau itu bisa dipersilakan. Nah, saya beri kesempatan untuk mengerjakan selama 20 menit mulai sekarang. Ya, silakan dikerjakan melalui kelompok. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya sama Bapak di sini. Jangan ragu-ragu ya. Ya, supaya peserta didik kami bisa membuat grafik dari ini. Pergunakan alat dan bahan yang sudah Bapak pesan dari peserta didik kami. Ya, dipersilakan. 20 menit ya. Setelah ini nanti kita presentasi. Kita tampilkan. Baru setelah itu di belakangnya nanti ya, kalau bagus gambarnya rapi ya, Bapak kasih nilai yang bagus ya. Dan ditanya sama kelompok ini. Iya.
Yang bagus presentasinya nanti saya kasih nilai di atas bakal kuliah. Hanya dipertahankan. Iya, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3. Nah, baik, sekarang kita presentasikan karena sudah habis waktu kita untuk mengerjakan. Ya, kelompok 2 yang tampil ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh koordinator kelompok kami. Setelah kita menemukan nilai limit fungsinya, maka kita gambarkan pada bidang kartesius. Pada bagian A 1,5, di mana diambil pada bagian A-nya T. Nilai yang mendekati adalah 1. Dan 5 adalah nilai limit fungsinya. Lanjut pada bagian B 2,5. Tidak lain dengan pada bagian B, pada bagian A di mana nilai T mendekati 2 dan nilai limit fungsinya adalah 5. Mereka sama-sama memiliki nilai fungsi yang sama. Kenapa? Karena menurut yang telah kita kerjakan tadi sama-sama menghasilkan 5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ya, dipersilakan kembali ke tempat dan di kawasan. Nah, baik, silakan kembali ke tempat semula. Ya, kembali ke tempat semula. Saya ambil dulu tasnya. Ya, nyaman untuk belajar. Nah, baik, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekarang Bapak tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan. Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya Pak. Jadi dalam menentukan hasil dan untuk mengetahui limit fungsi itu, yaitu salah satunya adalah menentukan metode-metode yang kita pakai. Terus kedua, kita harus mengetahui nilai yang mendekati. Setelah kita ketahui bahwa setiap nilai di limit fungsi itu tidak ada nilai pas, melainkan hanya nilai yang mendekati saja. Ya. Jadi sekian. Iya, terima kasih. Betul sekalian. Nah, mari kita simpulkan apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini, apa yang sudah kita pelajari. Ya, ada 3 cara itu. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Dan yang terakhir adalah perkalian akar sekawan. Nah, baik, Bapak menanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tanya bagaimana dengan Anda mempelajari limit fungsi? Menyenangkan. Ya. Nah, baik, sekarang Bapak berikan tugas. Ya, ada tugas yang Bapak berikan ini. Ya, ketua kelompok silakan diambil. Ya, silakan diambil dulu. Kelompoknya. Nah, baik, karena waktu kita sudah habis dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah di ruangan ini, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Anak di tempat ini mari kita bersama dengan Amin. Amin. Ya, silakan. Nah, baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatian peserta didik kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Yahoo. Ya. Ya, boleh